Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman ya. What's next, karena ini udah musim liburan gitu ya, akhir tahun. Kita akan lihat kira-kira bagaimana pergerakan market kripto secara short term ya. Di video ini kita coba analisa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa tuh like videonya, share videonya juga teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba review secara market crypto in general itu bagaimana ya, karena udah cukup lama kita nggak membahas mengenai overall market crypto. Nah, secara 24 jam terakhir kita bisa lihat market memang sedikit mengalami penurunan, tapi masih ada beberapa crypto yang cukup strong performing ya. Ini justru yang performing malah exchange token ya. BGB ini mengalami kenaikan cukup signifikan karena ada berita yang besar juga. Nanti saya akan share juga di video ini. Ada Gate token, ada OKB yang juga cukup performing juga, dan FTT ya, interestingly FTT juga mengalami kenaikan. Lalu ada Movement dan Pengu ya. Pengu ini saya lihat ya semakin menarik sebenarnya, dia sebagai meme coin, kalian bisa perhatikan juga di watchlist. Nah, overall kalau kita lihat juga ya, rata-rata market memang sebenarnya mengalami penurunan ya, karena ini holiday season. Kemarin udah sempat rally juga, jadi ya overall kalau kita lihat secara satu minggu terakhir pun rata-rata juga masih turun. Coba kita lihat satu minggu terakhir ini yang naik ini Pengu, BGB, Move gitu ya, tapi sisanya tuh turun. Nah, kita coba lihat secara Fear and Greed. Fear and Greed kita kembali lagi ke level Extreme Greed teman-teman. Saya rasa market masih akan cukup choppy, jadi benar-benar fokusnya kali ini di video ini kita bahas secara short term price actionnya gitu ya. Jadi kita masih di Extreme Greed. Kalau kita lihat secara Bitcoin ETF juga, justru kita mengalami outflow 4 hari berturut-turut ya dalam akhir tahun. Kita lihat mungkin besok, hari ini soalnya kan libur juga ya. Jadi kita lihat besok apakah outflow atau inflow, apa libur juga di US, kita nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa cek ya. Tapi saya rasa akan lebih kecil ya, volumenya juga makin lebih kecil karena udah akhir tahun. Orang-orang rata-rata di akhir tahun itu ya kumpul sama keluarga, istirahat dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat juga ya, walaupun kumpul, tapi memang kita bisa lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ya bisa dikatakan market cukup aktif ya, ketimbang mungkin pada saat kita di Oktober. Di sini market udah mulai lebih bergejolak ya, karena orang-orang udah live ya, udah lebih lihat market mengalami kenaikan. Bitcoin break 100.000, kita bisa lihat dari level liquidation yang short and long, dua-duanya kena likuidasi ya. Ini yang terakhir kali itu yang turun yang lumayan besar itu di kisaran 19 sampai 20 Desember ya. Lalu ya agak sedikit kecil, dan ini sedikit mulai mengalami kenaikan karena market lagi turun kembali pada saat video ini dibuat. Ini untuk liquidation ya. Lalu kita coba bahas mengenai liquidation heat map juga sebenarnya. Tapi sebelum saya bahas juga teman-teman, kalau kalian yang belum join komunitas Michael Wyan itu ya teman-teman, kalian bisa cek aja, itu ada di Telegram maupun di Discord. Karena community itu penting sekali teman-teman. Kalian harus punya community di market crypto buat tukar ide ataupun mungkin ya mencari perspektif juga, lebih up to date juga dengan market jadinya. Nah, jadi kalian bisa cek aja ya, aksesnya free, kalian tinggal klik aja, yang penting ada ID Discord atau ID Telegram. Lalu ya aktif aja kalau kalian mau bertanya. Nah, kalau kita lihat di liquidation heat map ini, saya sudah sempat share sebenarnya ya, kalau nggak salah kemarin di hari Natal. Oh, by the way, Merry Christmas everyone, bagi yang merayakan, dan Happy Holiday juga karena udah di akhir tahun. Dan kita bisa lihat bahwa kemarin saya sempat share di sini, di mana saya melihat ada liquidation cukup besar di sini gitu. Dan waktu itu analisanya adalah ya kemungkinan kita akan tes ke atas dulu gitu ya, ke 100.000, 99.000 sebenarnya, bukan 100.000, 99.000. Lalu potensi untuk ngambil liquidation di bagian bawah gitu. Nah, yang terjadi adalah hal serupa terjadi gitu. Nanti kita bahas di teknikalnya lebih dalam untuk secara short term price actionnya ya untuk Bitcoin. Nah, apa yang terjadi di dalam market kalau kita membahas berita? Beberapa hal gitu ya. Salah satunya MicroStrategy masih terus membeli Bitcoin. Ini ada 106, mereka beli 560 juta dolar di harga 106.000 untuk Bitcoinnya. Jadi bisa dikatakan Michael Saylor itu, kita bisa bilang quote on quote gitu ya, itu beli Bitcoin di top ya, di top ya. Tapi mereka sebenarnya Saylor ini nggak timing the market. Kalian kalau lihat ya, dia benar-benar beli ya, beli aja terus. Kalau ada duit beli, kalau ada duit beli, kalau ada duit beli. Itu kalian bisa lihat dari
perilakunya dia pada saat dia beli Bitcoin waktu bear market. Ya, itu benar-benar beli. Bitcoin turun tetap beli. Benar-benar nggak timing the market. Dan sebenarnya pay off gitu. Maksudnya kalian bisa lihat secara mereka punya average saat ini untuk per Bitcoinnya itu 62.000. Nih, mereka hold 444.000 Bitcoin di harga 62.000. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, sebenarnya ya hampir 100% kalau misalnya harganya Bitcoin nanti bisa break 120.000 gitu. Nah, BGB tadi sedikit mengalami kenaikan ya, bukan sedikit tapi memang signifikan. Nah, apa yang terjadi dengan BGB? Yang terjadi adalah mereka nge-merge ya. Jadi BGB itu adalah tokennya Bitget, teman-teman ya, Bitget Exchange. Lalu kalau teman tahu, Bitget itu ada Bitget Wallet, Web3 walletnya dengan tokennya BWB. Nah, apa yang dilakukan? Mereka nge-merge BWB dan BGB. Saya nggak tahu detailnya. Jadi kalau misalnya kalian yang hold BWB, saya sempat bahas di mana garap airdrop BWB gitu ya. Kalau kalian ingat ya, itu dulu sekali mungkin di pertengahan tahun itu lumayan banyak yang jackpot juga. Nah, ini mereka nge-merge dua hal, BWB dan BGB. Nanti semuanya itu akan pakai BGB ya. BGB will become the unified ecosystem token. Jadi kalian kalau pakai Bitget Wallet butuh BGB, kalau pakai Bitget Exchange ya bisa pakai BGB. Kembali lagi, BGB ini nggak harus sebenarnya, tapi biasanya kalau misalnya kita menggunakan exchange, misalnya Bitget, lalu kita ada Bitget tokennya, ya kita dapat benefit lah, misalnya dari launch pool, dari fee yang lebih rendah, dan lain-lain gitu. Bahkan bisa masuk ke public chain, DeFi ecosystem, dan lain-lain ya. Kalian nanti bisa lihat, cek aja detailnya, conversionnya bagaimana, cek aja di Twitternya Bitget Wallet, itu pasti lengkap gitu ya. Kalau misalnya kalian mau more info about merge ini ya, kalau kalian yang memang masih hold BWB token ya. Tapi reaksinya apa? Reaksinya sebenarnya bullish untuk BGB, bullish untuk BWB juga sebenarnya, jadi lebih simplified. Saya nggak tahu sih sebenarnya conversion rate-nya berapa. Jadi satu BWB nanti dapat berapa, apakah 1:1 atau bagaimana ya. Karena kalau 1:1 itu ya untung di BWB-nya gitu. Mungkin bisa satu BGB buat 3 BWB atau bagaimana, kalian harus cek gitu. Nah, itu big news-nya ya. Lalu kita lihat juga beberapa, ini sebenarnya ada beberapa events ya, tapi saya rasa nggak terlalu banyak sebenarnya yang penting atau mungkin kripto yang kalian hold juga gitu. Mungkin yang menarik itu sebenarnya nanti saya akan bahas satu video itu mengenai BIO, teman-teman. BIO ini adalah decentralized science. Nanti saya akan bikin satu video khusus. Itu menarik deh gitu ya. Itu masuk ke dalam Binance Launch Pool. Jadi kalian nanti bisa cek aja di video tersebut. Sisanya ini kalian kalau mau baca beberapa beritanya. Kita langsung masuk aja ke dalam teknikalnya ya teman-teman. Short update aja hari ini. Jangan lupa disclaimer on and do your own research pastinya. Kita bisa lihat ya, BGB ini strong performing banget. Saya baru share di community bahwa saya sempat bahas BGB itu di awal tahun, mungkin di bulan Maret atau April ya, dan itu masih di bawah $1. Kalian bayangin, itu masih di bawah $1, mungkin masih di 0,8an gitu ya. Tiba-tiba boom, naik 800%, sekarang sampai 7,4 dalam kurun waktu berapa hari? Cuma dari, kalau kita lihat dari sini mungkin Oktober lah, dari Oktober sampai sekarang Desember gitu. Nah, kita bahas aja mengenai Bitcoin-nya ya. Oke, nah ini Bitcoin, kita bisa lihat mungkin di time frame 4 jam. Nah ini saya sempat share nih teman-teman, baru aja siang ini saya share mengenai dimana Bitcoin mungkin possible untuk reset dulu ke bawah gitu ya. Dan ya kita udah hit sebenarnya area level ini. Karena kalau misalnya kita lebih lihat teliti lebih dalam, kalau menurut saya misalnya kita lihat dari sini ya. Sekarang di area sekarang, oh ini cukup kecil ya ininya. Nah di area sekarang kalau misalnya kita lihat dari sini atau 95.000 ya 700-an, ini menjadi cukup key level gitu. Kalian bisa lihat pergerakan dari price actionnya ya. Jadi bisa dibilang ini point of controlnya juga. Di sini kita bisa ada reaction gitu ya pada saat dia hit area warna kuning, garis warna kuning. Di sini juga, lalu di sini juga ada reaction juga di kisaran area warna kuningnya. Dan sampai saat ini di area yang sama gitu. Dan memang kalau misalnya kita lihat lebih dalam juga, kenapa saya bisa bilang market itu turun pada saat mungkin kalau kita balikin ya, misalnya di sini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat dari sini. Ya pada saat dia belum turun,
Karena kelihatan di sini ada imbalance di area ini. Pada saat marketnya pump di sini, kalian bisa lihat di sini dia create a gap atau fair value gap lah bisa dikatakan yang cukup besar. Jadi potensi untuk fill imbalance ini. Istilahnya kalau misalnya kalian lihat secara teknikal, ini buying pressure-nya besar di sini. Buying pressure-nya besar, nggak ada selling pressure sama sekali, makanya candle-nya naiknya signifikan gitu ya. Nah, ada potensi untuk turun dulu untuk fill the gap. Dan ya di area mungkin kisaran 95.000, 90.600-an. Dan hal yang terjadi apa? Hal yang terjadi kalau kita play adalah dia turun dulu ke bawah. Gitu. Sampai saat ini. Gitu. Nah, next-nya bagaimana? Kalau misalnya kita lihat secara liquidation heat map, sebenarnya ya mungkin next area targetnya itu di 92.000 ya, 92.200-an ya. Berarti kembali ke area ini. Dan saya udah sempat bahas skenario mungkin yang possible terjadi kalau benar-benar turun itu 89.000. Tapi saya saat ini udah banyak orang yang mulai call, oh Bitcoin akan ke 89.000. Kembali lagi, pada saat semua orang bilang Bitcoin akan koreksi, mayoritas berpikir bahwa Bitcoin akan koreksi atau market crypto akan koreksi, justru hal tersebut bisa jadi nggak terjadi gitu ya, karena biasanya ya tergantung si market maker atau si pausnya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya cenderung sebenarnya kalau misalnya kita mau nge-bounce bisa saat ini, tapi bounce-nya pun juga nggak akan terlalu signifikan kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya lebih ke arah sideways lah, kita ranging di area inilah gitu, sebelum ya nanti Bitcoin menentukan another move yang benar-benar ada high conviction, baru kita bisa analisa gitu. Tapi point of interest-nya menurut saya kalau misalnya kalian mau beli, ya mungkin nunggu pada saat Bitcoin sedikit mengalami penurunan di area ini lagi, 92.000 lagi ya, sambil price action-nya terbentuk. Karena sebenarnya overall kalau kita lihat jangan di 4 jam ya, kita lihat di time frame 8 jam mungkin. Nah, kalian bisa lihat nih. Sebenarnya ini kan kita ada trend line ya. Bitcoin itu udah turun dari trend line, break trend line ini, lalu tes kembali, tes lagi balik ke area support, testing lagi ke atas, dan saat ini di area ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya dia harus bisa fight back masuk lagi ke dalam diagonal trend line ini. Kalau misalnya kita mau naik lagi lah istilahnya, tapi saat ini belum ada indikasi. Dan saya rasa kalau misalnya di akhir tahun rata-rata market lebih sideways, lebih choppy gitu ya. Ya overall ya kita prediksinya lebih ke arah ya seperti ini, ranging aja gitu, nggak terlalu ada perubahan. Ya saya sarankan mungkin touch grass teman-teman, lalu berpikir aja mungkin kira-kira kripto apa yang menurut kalian menarik ya. Saya akan ada beberapa video list mengenai mungkin review beberapa topik saya di tahun depan juga. Jadi kalian nanti bantu support aja videonya kalau kalian suka gitu ya. Jadi overall ini aja untuk Bitcoin. Lalu kita masuk ke Bitcoin Dominance. Sebenarnya ke Bitcoin Dominance belum terlalu banyak perubahan juga sih kalau kita lihat time frame 1 hari ya. Nah di sini sebenarnya ya kita masih ranging aja, belum ada kelihatan bahwa kita akan naik kembali. Kalau saya rasa saya cenderung sebenarnya untuk Bitcoin Dominance cenderung kita akan turun sih, karena kalau kita lihat di time frame 1 week, nah ini udah sempat breakdown nih, kita udah ngerasain ada a glimpse istilahnya ya, kita udah kayak dikasih sneak peek, dikasih coba gitu, wah alt season nih terjadi breakdown kan sama dengan alt season. Lalu sekarang dia di test back up lagi, ya possible mungkin ya di pertengahan sampai akhir Januari kalau menurut saya baru mulai ada penurunan. Dan kalau misalnya kita benar-benar breakdown confirm ini, ya ini alt season gitu. Kembali lagi pada saat benar-benar dimulai, ya ini yang terjadi di kayak seperti siklus sebelumnya. Di sini overall turun, benar-benar turun kayak air terjun. Ini juga turun. Nah, yang kali ini belum nih teman-teman. Kita menunggu momen ini. Jadi biasanya setiap siklus akan ada sekali sih. Jadi ya saat ini belum. Jadi masih menunggu. Tapi it will come. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai alt season aja. Jadi overall ini aja outlooknya teman-teman. Jangan lupa untuk share videonya kalau kalian suka. Dan ya, see you all pastinya in the next video juga. Dan ya, thank you guys for watching. Bye-bye.